Halo guys, David sini dan ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Jadi saya udah make nih HP selama semingguan ya. Dengan niat awal buat lanjut terus, pakai permanen buat ngegantiin Samsung Galaxy S20 Plus yang udah saya pakai setahun ke belakang. Sedikit flashback aja, alasan saya bisa betah pakai Samsung Galaxy S20 Plus selama itu, walaupun banyak godaan dari HP lain yang nggak kalah bagusnya, karena saya udah ngerasa PW aja sama nih HP secara keseluruhan. Mulai dari bentuknya yang pas banget di tangan, terus UI-nya yang kerasa nyaman dipakai, enak di mata gitu, dan kameranya yang saya cap sebagai social media grade. Kelasnya udah cakep banget buat foto-foto dan dipamerin di sosmed. Makanya saya betah lah sama S20 Plus. Tapi saya juga harus akuin kalau selama pakai S20 Plus ini, terutama di beberapa bulan terakhir, ada beberapa kekurangan yang saya rasain. Paling kerasa itu ada di bagian performa. Yang memang udah kenceng, namanya juga flagship. Tapi pas saya bandingin sama beberapa flagship lain, angkanya nggak tinggi-tinggi banget. Waktu itu pernah kita bandingin pas ngetes cooler buat HP juga, itu udah bisa Anda lihat lah. Buat saya yang jarang main game berat sih, soal performa ini sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Tapi siapa sih yang nggak pengen HP-nya punya performa semaksimal mungkin? Apalagi harganya juga nggak bisa dibilang murah, udah belasan juta. Makanya pas Samsung ngenalin S21 series, terutama S21 Ultra yang kelasnya paling tinggi, bagian yang langsung pengen saya uji itu ada di performanya, chipsetnya. Beda nggak sih? Kan udah pakai chipset paling baru, Exynos 2100 yang waktu itu sampai di launching khusus loh. Kalau kita ngelihat angka benchmarknya yang saya dapetin dari 3 aplikasi populer, hasilnya meyakinkan. Di benchmark Antutu 8 Exynos 2100 dapetin skor 560 ribuan. Kalau di Exynos 990 dapetin 440 ribuan. Di Geekbench 5 Exynos 2100 dapetin 1051 buat single core dan 3200 buat multi core. Sementara Exynos 990 dapetin 850 di single core, 2500 di multi core. Di 3D Mark Wildlife Exynos 2100 dapetin skor 5300-an. Kalau Exynos 990 dapetin 4200-an. Semua apps sepakat kalau Exynos 2100 di S21 Ultra punya performa yang jauh lebih kencang daripada Exynos 990 di S20 Plus. Bedanya bisa sekitar 20% sesuai klaim Samsung, bahkan lebih. Ya, baguslah. Angka kayak gini kan bisa lah buat diadu sama flagship yang lain selama setahun lebih. Pas saya pakai buat tes main game juga jelas kerasa mulus banget. Di S20 Plus aja masih enak, apalagi di S21 Ultra. Setting yang bisa kita pakai udah aman banget buat dimentokin ke kanan semua, dan FPS yang didapat juga stabil. Mulai dari game yang paling berat, Genshin Impact di settingan highest bisa dapat 50-an FPS. Kalau main PUBG M paling enaknya masih di smooth extreme ya. Bukan karena chipsetnya nggak kuat buat ngangkat grafik yang lebih tinggi, tapi karena pilihan buat main di HDR Extreme atau yang 90 fps belum ada. Kemungkinan besar karena developer gamenya masih belum ngoptimalin sistemnya di chipset yang masih baru banget kayak Exynos 2100. Ya intinya saya lega lah sama chipset ini, karena bagian ini yang dari awal paling saya harapin perkembangannya. Kalau nggak berkembang agak gawat soalnya. Selain bagian chipset, tentu aja Samsung Galaxy S21 Ultra udah ngebawa banyak upgrade di bagian lain juga kalau dibandingin sama S20 kemarin. Kayak bagian layarnya, panel yang dipakai tetap tipe AMOLED punya, udah pasti ini udah andalan Samsung banget. Yang bisa hasilin warna super kaya dan tingkat kecerahan maksimalnya udah lebih terang lagi di 1500 nits. Biar penggunaan di luar ruangan bisa lebih nyaman lagi. Resolusi yang dibawa tetap WQHD+ alias 1440p atau 2K dan refresh rate di 120Hz. Bagian ini tetap sama kayak S20 series. Bedanya arti refresh rate 120Hz di S21 Ultra ini bukan benar-benar selalu mentokin kecepatan layarnya di 120 frame per detik ya setiap waktu. Itu enggak, kali ini HP-nya udah lebih pintar, udah adaptif istilahnya. Kecepatan layarnya nyesuaiin sama apa yang lagi kita kerjain. Kalau misalnya kita lagi scrolling, di mana kemulusan gerakan layar itu penting banget, mode 120Hz-nya bakal aktif. Tapi kalau misalnya kita cuma ngetik doang, atau ngeliatin gambar, atau video YouTube yang mentoknya 60 fps, atau malah biarin HP-nya nongkrong di home screen doang lupa matiin, nggak ada gerakan gitu, kecepatan layarnya bakal nurun. Paling rendah ke 11 frame per detik, biar hemat baterai juga, karena toh kita juga nggak bakal ngerasain pengaruhnya kan. S21 Ultra ini kerasa lebih fleksibel lah secara sistemnya. Dan satu lagi masih soal layar, sekarang kita dikasih pilihan lebih. Mau aktifin resolusi tinggi atau refresh rate yang tinggi. Atau keduanya sekalian. Kan kemarin kan cuma bisa milih salah satu doang tuh. Kalau saya pribadi sih tetap milih salah satu aja ya, nggak dua-duanya gitu, kecuali lagi gabut.
Kalau lagi pengen manjain mata, nonton video YouTube di resolusi tinggi, saya aktifin yang mode resolusi tinggi aja. Kalau lagi pengen scrolling, saya turunin resolusi ke Full HD+, terus set ke adaptive refresh rate yang bisa tembus 120Hz tadi. Tapi saya tetap hargain banget lah pilihan buat aktifin keduanya. Ini usaha Samsung biar HP-nya itu kerasa ya bisa maksimal. Kalau bisa kenapa nggak boleh gitu kan? Jadi ya terserah penggunanya, kalau mau keduanya ya baterai lebih boros. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, selama saya pakai selama seminggu terakhir ini, daya tahan baterai 5000 mAh dari Galaxy S21 Ultra ini bikin hati lumayan tenang ya. Walaupun saya hampir selalu pakai mode di 120Hz tadi, baterainya bisa tetap tahan buat dipakai sehari penuh. Screen on time yang saya dapetin sekitar 6 jam lebih. Kalau dipakai buat Google Maps setengah jam dia kemakan 9%, pas dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact setengah jam habis 10-12%, kalau game enteng kayak Mobile Legends setengah jam kemakannya 10% juga. Mungkin asal main game kali ya. Tapi kalau main game yang super enteng kayak catur 42 menit dia kemakan 7%. Lumayan awet. Pas saya nonton video Mr. Who's the Boss yang ngebandingin baterai S21 Ultra Exynos bareng flagship lain pun, S21 Ultra ini jadi juaranya. Saya jadi tambah yakin lagi lah kalau memang bukan saya doang yang ngerasain hal yang sama. Saya juga yakin kalau Anda dapetin kesan yang sama kayak saya juga pas ngelihat desain dari S21 series kali ini. Sama-sama lebih keren dari S20 series, bro. Bentuk kameranya kelihatan beda dari desain HP Samsung yang udah-udah. Kali ini dia serasa nyatu sama bagian frame-nya. Bikin saya ingat sama karakter cyborg di kartun gitu atau kayak alat pendeteksi power level di Dragon Ball. Ini unik sih. Dan bagian belakang dari S21 Ultra ini juga kerasa mewah berkat bahan kaca Dove yang kebuat dari Gorilla Glass Victus. Plus kombinasi warna hitamnya shadow black nih cakep banget. Buat saya ini salah satu HP Samsung yang punya desain paling keren sih. Bikin pengen difoto dan diupload ke sosmed gitu. Ya, sekalian pamer. Bagian yang saya kurang srek dari desain Samsung Galaxy S21 Ultra ini mungkin udah ketebak lah ya. Ukuran dan bobotnya yang lumayan berlebihan buat saya. Walaupun tangan saya udah termasuk gede loh. Tapi rasanya kayak nggak terlalu PW aja buat make ini HP dalam jangka waktu panjang. Agak pegel. Ukuran layarnya yang nyentuh 6,8 inci ditambah bobot bersih 227 gramnya. Belum ditambah casing, itu lumayan bikin pegel sih. Apalagi kalau kita tambahin casing dari Samsung yang ada S Pen-nya itu. Buat bobotnya kalau ditambah totalnya bisa 270 gram lebih. Buat saya pribadi itu rasanya nggak pas aja. Dan saya yakin buat sebagian besar calon pengguna lain, bobot dan ukurannya ini juga bakal jadi bagian yang dipertimbangin banget sebelum bikin keputusan buat beli atau enggak. Kalau udah mutusin buat beli karena bentuk yang gede dan bobot yang berat sama sekali bukan masalah, karena bahkan ada loh beberapa orang yang saya lihat di luar sana yang betah pakai Samsung Galaxy Fold yang itu lebih gede dan berat lagi, tapi mereka seneng gitu. Ya silakan nikmatin keunggulannya lah kalau misalnya udah siap sama ukuran HP yang gede, karena ya S21 Ultra ini juga punya alasan kenapa bentuknya kayak gini. Selain biar baterainya awet kayak yang tadi itu udah jelas gede, pasti baterai juga gede. Tapi ada yang lain juga, kayak soal S Pen tadi yang saya bilang bobotnya bikin tambah berat aja. Ya sesuai sama fungsinya, itu bikin kita bisa serasa punya HP Note series. Terus bentuknya yang gede juga memang perlu biar sistem kameranya bisa lebih garang lagi, lebih kompleks lagi. Nanti soal kamera bakal kita bahas lebih detail. Intinya zaman sekarang kalau pengen dapat fitur lebih, teknologi lebih, memang masih harus dibungkus body yang lebih juga. Saya ngarapnya sih suatu saat mungkin 2-3 tahun ke depan teknologi secakep S21 Ultra ini udah bisa dibungkus dalam bentuk yang lebih compact. Buat sekarang yang bisa sama rata semua itu mau bentuk HP-nya gimana ya bagian software aja lah. Kayak di S21 series semuanya udah pakai One UI 3 langsung dari dalam kotaknya. Sebenarnya saya udah nyobain One UI 3 ini dari jauh-jauh hari sih, karena S20 Plus ini juga udah dapetin update ke One UI 3. Tapi tetap pantas lah buat dibahas bentar, karena tampilannya kerasa lebih rapi lagi dari versi sebelumnya. Kayak bagian Quick Action yang udah digeser jadi lebih ke bawah, biar lebih enak jangkauannya. Terus kalau kita mau bikin widget, beberapa aplikasi udah bisa lebih cepat dengan cara nahan shortcutnya bentar doang. Terus slider volume juga udah bisa nampilin full settingan masing-masing suara, kayak media, ringtone, dan alarm. Masih banyak bagian lain yang baru sih, yang saya sebutin tadi cuma top 3 aja, karena video ini udah lumayan panjang, dan kita belum bahas kameranya. Salah satu bagian yang nawarin banyak hal baru juga. Di Samsung Galaxy S21 Ultra ada 4 kamera di belakang, dan 1 kamera di depan. Di belakang kita bakal nemuin kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera utama 108 megapiksel, kamera telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel, dan satu lagi kamera telefoto 10 kali optical zoom 10 megapiksel. Buat kamera depannya sendiri 40 megapiksel. Mungkin Anda mikir ya, kenapa S21 Ultra ini punya 2 kamera tele 3 kali dan 10 kali? Bukannya
10 kali aja udah cukup. 1/10 kan kena di 3 gitu. Ya, nggak kayak gitu sih. Kalau sistem di SLR beneran lensanya ya gitu. Kalau ada lensa tele 10 kali, berarti zoom antara 1 sampai 10 itu bakal sama tajamnya, konsisten. Tapi kalau di HP, misalnya ada lensa zoom 10 kali, lensanya baru bakal kepake buat zoom 10 kali. Atau ke atas, kalau ke bawah misalnya 3 kali, 7 kali, kamera HP-nya masih bakal pakai lensa utama yang 1 kali, terus di zoom aja hybrid. Istilahnya buat yang ngerti fotografi, lensa 1 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali di HP itu tipe lensanya masih yang fix punya. Dan S21 Ultra punya banyak lensa fix yang milimeternya panjang, biar pembagiannya bisa lebih enteng aja. Lensa utama buat zoom 1 sampai 2,9 kali, lensa 3 kali buat zoom sampai 9,9 kali, dan yang 10 kali buat zoom sampai 100 kali. Itu biar konsisten. Buat kualitas fotonya sendiri tentu aja bagus banget. Sebutan saya tetap sama lah buat kamera Galaxy S21 Ultra ini. Social media grade. Udah cakep buat diupload ke sosmed kayak IG, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Warnanya kelihatan hidup, bahkan kalau mau warnanya lebih kaya lagi, kita bisa motret pakai mode Pro aja. Biar warnanya tuh bisa jadi 12 bit kalau settingannya kita hidupin. Warnanya jadi lebih kaya lagi, tapi tentu aja ukuran filenya juga jadi jauh lebih tinggi ya. Pakai mode Pro pas pengen ngedit fotonya aja. Kalau foto belanjaan atau stroke makan bareng mah mode auto aja udah lebih dari cukup lah. Dynamic range juga udah bagus, detailnya udah dapat, dan pas kita lagi motret di kondisi low light, kualitasnya tetap termasuk bagus. Apalagi kalau kita aktifin night mode-nya. Suasana malam jadi kelihatan lebih jelas lagi dan lebih detail lagi. Ya udah sesuai lah sama yang kita harapin sama kamera flagshipnya Samsung. Di S21 Ultra ini saya malah lebih salfok sama fitur-fitur yang dia tawarin. Kayak pas kita lagi zoom yang jauh banget, kayak 50 kali, atau sampai space zoom 100 kali, HP-nya bakal otomatis ngunci si objek yang lagi mau kita foto, biar gambarnya tuh nggak lari-lari, karena kalau zoom udah kejauhan, goyang dikit udah nggak kelihatan lagi objeknya. Terus fitur single take, yang bikin kita bisa dapetin banyak jenis foto dan video dengan sekali klik aja. Sekarang bisa ngasih kita lebih banyak jenis foto dan video lagi dibanding versi yang kemarin-kemarin. Ada juga director's view, yang bikin kita bisa nge-preview setiap jenis kamera, mau ultrawide, kamera utama, kamera zoom, sekaligus bisa kita lihat dulu, biar kita bisa tahu nih, sebelum ngerekam sesuatu, bagusnya nih pakai lensa yang mana nih? Nggak perlu coba satu-satu lagi. Kita juga bisa sekalian ngerekam pakai kamera depan, pas lagi ngerekam pakai kamera belakang, jadi dual view gitu. Kalau kita mau gila-gilaan ngerekam pakai kamera belakangnya pun, kita bisa pakai mode perekaman 8K 24 fps yang bikin detail gambar jadi tajam parah. Kalau kita nggak perlu resolusi 8K karena ketinggian dan makan banyak data juga, kita bisa aktifin mode 4K 60 fps aja. Di semua kamera bisa. Digabung 3 ekor, ini, atau 2 ekor berarti. Kayak Kalau udah segini sih kayaknya langsung gabung 3 lah. Dan kamera depannya tentu aja udah bisa 4K 60 fps juga. Ya kalau ini nggak terlalu heran sih, soalnya dari dulu kamera depan Samsung memang ya lumayan diandelin lah buat ngerekam video. Kalau nggak salah dari flagship kemarin juga kayak gitu. Jadi kalau diterusin ke S21 Ultra, udah sewajarnya.
tapi bagus. Banyak banget fiturnya. Bikin mikir sih kalau misalnya HP kayak gini udah ada dari dulu, kayak tahun 2014 akhir atau 2015. Kayaknya kamera pertama saya buat nge-YouTube bukan SLR, tapi HP aja udah cukup. Lebih simple soalnya buat sekedar mulai aja. Dan kalau kita bandingin kualitasnya, kualitas video saya pakai SLR dulu, dan kualitas video dari S21 Ultra ini jelas nggak kalah ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih, kalau dulu mau pakai HP kayak gini masih belum kebeli, jadi sama aja lah. Kesimpulannya, apakah Samsung Galaxy S21 Ultra ini recommended? Ya tentu aja, buat Anda yang memang pengen dapetin salah satu HP dengan kualitas terbaik, HP ini harus masuk daftar pertimbangan. Desainnya kelas banget, kelihatan pantas buat harganya, kualitas panel layar yang terbaik, kenceng dan tajam juga, performa yang boleh diadu sama jagoan kampung sebelah, baterai yang awet, kamera yang punya banyak fitur, user interface yang bikin betah, dan tentu aja kualitas fotonya boleh dipamerin. Nggak ada alasan khusus sih, kenapa nih HP nggak recommended, kecuali satu hal aja yang saya sebutin tadi, yang udah jelas dari awal ketika kita ngeliat nih HP, atau dengar namanya Ultra, bentuknya ya gede, bobotnya juga lumayan berat. Buat saya yang udah kebiasa sama bentuk dan bobot dari Galaxy S20 Plus, faktor bobot ini juga bikin saya mutusin buat nggak pakai S21 Ultra sebagai daily driver. Udah seminggu pakai pun ya masih kerasa kurang PW lah. Mungkin buat bobotnya saya ngerasa lumayan PW ya, kayak oh ya memang berat tapi nggak segitunya. Tapi ketika saya coba pegang nih HP lagi, wah rasanya enak gitu. Jadi ya mungkin nanti saya bakal cobain yang S21 biasa buat melanjutkan pencarian daily driver yang selanjutnya. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy S21 Ultra. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Memang nggak bakal tahu kalau nggak dibandingin beratnya. Ya kalau nggak ada HP enteng sih, mungkin PW kali.